what you're looking for. It's me, the LP. It's time. Oke, untuk yang pertama ada oogenesis. Oogenesis merupakan proses perkembangan sel telur matang di dalam ovarium. Dimulai dari oogonium sebagai sel induk. Oogonium membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Badan polar primer membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan 2 badan polar. Nah, badan polar tersebut tidak bisa membelah kembali. Lalu, oosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan 1 ootit dan 1 badan polar. Nah, yang bisa membelah hanya ootit. Ootit membelah menghasilkan ovum. Lalu yang selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan pengembangan sperma dalam jumlah yang besar secara terus-menerus pada laki-laki dewasa. Dimulai dari spermatogonium sebagai sel induk. Spermatogonium membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit atau spermatosit sekunder. Lalu, spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi pada sel induk telur ke epididymis dan menghasilkan 4 sperma yang disebut dengan spermatozoa. Lalu yang selanjutnya ada sperma. Sperma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala ini berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan membantu sperma menembus sel telur. Nah, di bagian kepala ini ada akrosom. Akrosom adalah organel yang terdapat pada sperma yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Lalu ada nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu ada proksimal. Proksimal adalah untuk menghubungkan ekor dan kepala sperma, mengendalikan detak sperma, membentuk sitoskeleton zigot setelah fertilisasi. Lalu yang selanjutnya ada bagian tengah. Bagian tengah ini menciptakan energi dalam sel-sel Anda. Nah, di bagian tengah ini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organ sel yang menghasilkan energi kimia untuk sel dan sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Lalu yang terakhir ada bagian ekor. Bagian ekor membantu sperma untuk bergerak agar bisa menemukan sel telur untuk melakukan proses pembuahan. Nah, di bagian ekor ini ada plasma membran. Plasma membran adalah selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Lalu yang selanjutnya ada sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum merupakan proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Nah, sitoplasma ovum ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Nah, sperma itu pertama akan melewati lapisan corona radiata. Di lapisan corona radiata ini terdapat sel folikel. Nah, di dalam sperma itu untuk menembus ke dalam lapisan-lapisan selanjutnya, kan itu adanya enzim dalam akrosom. Enzim dalam akrosom ini adalah penetrasi sperma melalui zona pellucida. Enzim ini juga dinamakan sebagai enzim penembus zona pellucida. Nah, jika si spermanya ini telah menembus zona pellucida, nah zona pellucida itu kan untuk melindungi oosit, sel telur, dan embrio selama perkembangan. Jika telah menembus zona pellucida, nah dia itu akan melepas, badan pasal sperma dan nukleus itu akan terlepas. Nah, nanti jadi yang masuknya itu cuma nukleus sperma sama badan pasal sperma. Nah, nukleus sperma ini adalah inti sel yang membawa separuh materi genetik organisme atau separuh materi genetik sel telur untuk membuahi sel telur. Nah, jika sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka sel telur akan mengeluarkan senyawa kimia pada zona pellucida agar sperma lain tidak masuk. Nah, itu disebut dengan cortical granules atau gramula kortikal. Nah, gramula kortikal itu adalah untuk melepaskan enzim liti yang memodifikasi matriks zona untuk mencegah peningkatan sperma. Lalu yang selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel telur dan sel sperma.
Diawali dari indung telur atau ovarium. Ovarium ini tempat menyimpannya sel telur. Nah, si ovarium ini akan melepaskan sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, diambillah sama si tuba Fallopi. Selama perjalanan di tuba Fallopi ini, sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Nah, si sel spermanya ini akan membuahi sel telur. Maka terjadilah pembuahan awal atau fertilisasi. Lalu, di hari pertama ini akan menjadi zigot. Lalu, zigot akan membelah menjadi 2 sel di hari kedua. Lalu, di hari ketiga akan membelah menjadi 4 sel. Lalu, di hari keempat akan membelah menjadi 16 sel dan yang disebut dengan morula. Nah, morula ini adalah berbentuk seperti buah anggur. Lalu, di hari kelima ini akan menjadi blastokista awal. Lalu, di hari ke-6 dan ke-7, nah, si blastokista ini akan berubah menjadi blastokista tahap akhir dan menempel ke dinding rahim. Jika si blastokistanya ini telah menempel ke dinding rahim, terjadilah implantasi atau penempelan. Di hari ke-8 sampai ke-9 ini adalah embrio. Maka, jika embrio telah menempel pada dinding rahim, bisa dikatakan bahwa seorang wanita ini telah mengalami kehamilan. Lalu yang selanjutnya ada ovum struktur. Ovum struktur ini pertama terdiri dari follicle cells. Follicle cells ini adalah kantung kecil berisi cairan di dalam ovarium yang berfungsi untuk mempengaruhi siklus menstruasi. Yang kedua ada corona radiata. Corona radiata adalah berkas materi putih besar yang terdiri dari serat ascendens dan descendens. Lalu ada nukleus. Nukleus merupakan bagian sel terpenting yang berfungsi mengendalikan semua kegiatan sel. Lalu ada perivitalian space. Perivitalian space ini adalah ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur yang telah dibuahi. Lalu ada zona pellucida. Zona pellucida ini adalah lapisan ekstraseluler tebal yang mengelilingi sel telur mamalia dan embrio praimplantasi. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel. Lalu ada nukleus. Nukleus adalah atau inti sel, anak inti, merupakan bagian dari nukleus dan terletak di sebelah dalam dari nukleus. Lalu yang selanjutnya ada plasma membran, adalah selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar.